Plus Pas itu artinya, karena dulu Tako Lokal waktu pertama kali buka di Panglima Polim tahun 2012 itu, ini bukan speakeasy, lebih ke hole in the wall. Jadi kalau misalnya lo nggak tahu Slits itu ada, ya lo nggak bakal tahu. Gue Sebi dari Plus Pas. Mostly gue jadi orang produknya di sini, orang operasional, sama ngurusin daily stuff lah, gitu. Gue punya 2 partner, adik kakak, satu namanya Heru Kartuwisastro, satu lagi namanya Dito Kartuwisastro. Partner kita bertiga dari Tako Lokal awal, gitu. Jadi intinya awalnya kita bertiga bikin Tako Lokal kan, bikin Tako Lokal, sebenarnya Dito yang approach gue untuk dia punya toko sepeda. Ini zaman fixed gear pertama kali di Jakarta yang lagi hot-hotnya waktu itu. Mereka punya toko sepeda namanya Velodrome di Pangkol. Nah, Tako Lokal di situ, terus habis itu ada Heru juga, kakaknya Dito. Akhirnya kita bikin PT untuk menaungi itu kan, karena harus punya badan usaha yang jelas gitu kan. Kita bikinlah PT kita yang sekarang jadi nama grup kita, namanya Losida gitu. Isinya gue, Dito, sama Heru. Plus Pas itu artinya opening ceremony. Opening ceremony. Dulu sebenarnya kayak ini ada kayak inside joke gitu. Lo tau brand opening ceremony kan? Inside joke gitu kayak opening ceremony Plus Pas. Plus Pas itu kan bahasa Bali kan sebenarnya kan. Plus Pas itu upacara pembukaan, kata bendanya. Kalau kata kerjanya melas pas. Jadi gitu. Kalau lo buka outlet di Bali gitu, ini ada melas pasnya dulu gitu. Nanti pendetanya datang kayak selamatannya gitu-gitulah. Nah, terus habis itu karena pada saat itu Tako Lokal ada di Bali, kita deket banget sama yang ya kehidupan di Bali gini gitu segala macam. Akhirnya si partner gue itu Dito bilang ya kayak namanya Plus Pas aja. Akhirnya itu yang kita pakai. Jadi dulu Plus Pas Dharma Wangsa itu isinya awalnya Tako Lokal, Bauji, terus ada Sanctuary sama But First Coffee Shop. Si legendary But First itu yang adanya emang cuma di Plus Pas aja habis itu selesai gitu. Terus along the way banyak banget brand-brand yang sekarang oke banget di Jakarta, mulainya di situ. Demi Bakmi, terus Cold Moo, iya, mulainya di situ gitu. Mereka start small di situ, coba dan ternyata memang pecah gitu, terus akhirnya keluar bikin sendiri ya. The rest is history lah, lo tau Demi Bakmi sekarang sebesar apa, Cold Moo kayak apa gitu. Kompon pertama di Jakarta? Boleh dibilang kompon pertama sih. Kompon yang nggak sengaja dibikin, yang pertama yang housing beberapa brand di bawahnya gitu. Waktu itu awalnya tanpa common area. Kan sebenarnya kalau lo bilang compound itu berarti ada beberapa shop kecil kayak lo lihat sekarang LCC gitu kan. Ada shop, terus habis itu ada common area-nya. Dulu kita nggak punya common area, jadi masing-masing tempat ya punya seating sendiri aja. Ya simpelnya adalah warung taco. Karena dulu Tako Lokal waktu pertama kali buka di Panglima Polim tahun 2012 itu, kita strictly takeria aja, kita cuma jual taco aja, nggak ada yang lainnya gitu. Begitu udah beberapa bulan kemudian kita baru yang kayak tambahin nachos kali ya. Karena di sini culture-nya belum orang yang datang keluar masuk cepat untuk makan taco aja. Orang masih pengen duduk, orang pengen ya hangout gitu kali ya. Sementara taco kan lo tau size-nya kayak gitu loh, itu sesuatu yang cepet lo makan gitu. Orang bisa makan 1, 2, 3, 4, 5 taco selesai cuma dalam waktu kayak 20 menit terus cabut. Sebenarnya kayak gitu. Akhirnya kita tambahin, akhirnya ada makanan-makanan yang lebih berat. Kita jual burrito, kita jual nachos, kita jual burrito bowl, terus kita mulai jual margarita supaya orang bisa ngabisin waktu lebih lama di sini. Terus along the way kita berubah semenjak kita jual mulai macam-macam gitu-gitu, kita berubah jadi nggak takeria aja sebetulnya. Nah, Tako Lokal yang sekarang di sini ini di Nipah kita bilangnya kayak bisa lo lihat desain di depan itu jadi Tako Lokal Kantina. Kantina itu kan sebenarnya tempat makan yang lo serve light alcohol lah gitu. Jadi kita ada margarita dan kita ada beer. Jadi lo bisa stay di sini nggak cuma untuk makan taco aja. Gitu kayak weekend bisa jadi tempat untuk light drinks gitu kurang lebih. Kalau taco sih maksudnya kayak lu tuh lu pernah di culinary school.
Jadi karena emang gue dari Texas, gue lainnya agak blurred tuh. Karena gue makan di tempat Tex-Mex dan gue makan di tempat yang emang takirnya Mexican beneran, yang bener-bener pinggir jalan atau food truck gitu. Tapi di tengah-tengahnya tuh sebenarnya ada hybridnya gitu yang kayak lo nggak bisa bilang Tex-Mex, lo nggak bisa bilang Mexican juga. Nah waktu kita bawa taco lokal ke Jakarta, bukan kita bawa taco lokal ke Jakarta, waktu kita buka taco lokal di Jakarta, gue nggak mau ngetakin juga. Jadi kalau misalnya lo lihat taco lokal tuh lo nggak bisa, ada orang yang bilang, oh ini sih Tex-Mex, ini nggak Mexican karena kita nggak pakai corn tortilla, kita nggak pakai masa harina, kita pakai flour tortilla. Tapi untuk lo bisa bilang itu Tex-Mex, kayak bumbu dan protein yang lo pakai tuh kita nggak Tex-Mex juga. Jadi sebenarnya kita buka taco lokal di Jakarta itu, gue ambil memori dan apa yang gue tahu tentang makanan Meksiko, mau itu Tex-Mex atau Mexican, terus gue bikin sesuatu yang punya gue sendiri sih sebenarnya. Tapi kalau menurut gue gini, lo buka tempat lo sendiri itu harusnya kan 80% market kita adalah expat. 20%-nya anak-anak Indonesia yang pernah ada di luar. Yang orang-orang Indonesia bener-bener itu, maksudnya orang-orang Jakartanya bener-bener yang true Jakartansnya itu, mereka taunya kan amigos dan hacienda. Nah, makanan Meksiko yang mereka tahu adalah sebenarnya yang paling common adalah fajitas. Fajitas kan basicnya sebenarnya taco juga, cuma lo serve di hot plate, abis itu lo bikin sendiri di piring lo sendiri gitu. Bukan kayak ke tempat taco yang lo datang yang kayak ya udah jadi di depan lo aja, lo harus makan seperti itu gitu. Jadi dulu kita hidup banget dari expat di Jakarta. Pada saat itu beda banget sih sama sekarang nih. Pada saat itu banyak banget anak-anak expat, orang Amerika, orang Australia yang kerja di, gue nggak tahu lo sadarin apa nggak, dulu ada geng anak-anak muda namanya anak-anak Jakarta Post. Jadi ekspat-ekspat muda yang jadi penulis di Jakarta Post, mereka kerja di media gini-gitu segala macam. Nah, mereka itu lumayan customer kita yang memang bolak-balik sih, karena mereka kayaknya pada saat itu nggak lihat tempat kayak taco lokal di Jakarta yang casual, terus yang kerja kita sendiri, terus abis itu vibrant, bukan kayak tempat Mexican klasik seperti ada di Jakarta yang mahal dan bukan family restoran lah intinya gitu. Mungkin dulu taco lokal tuh dilihatnya kayak subculture-nya Mexican food di Jakarta gitu. Fotograms di mana-mana udah. Fun facts, Photograms pertama di Jakarta di taco lokal. Oh ya? Iya. Itu masih belum diturunin tapi kursi. Aman. Gue kangen nih bau bar di siang hari. Bau rokok inti sama alkohol gitu ya. Maksudnya kan satu lantai sebenarnya, tapi ada space naik ke atas di lantai 2 yang sebenarnya jadi kantor kita dulu di situ. Terus karena nggak diutilize, akhirnya kita coba layoutnya aneh banget. Jadi itu dia terdiri dari 3 ruangan gitu yang nyambung, nggak ada pintunya, tapi kayak lo harus jalan, ada 3 ruangan gitu. Kita akhirnya decide yang kayak kita buka kayak neighborhood watering hole kali ya, yang gue nggak bisa bilang speakeasy juga ya, soalnya kalau speakeasy itu kan biasanya dari restriction era zaman dulu tuh kan lo biasanya whiskey bar yang ketutup, orang nggak tahu gitu. Ini bukan speakeasy, lebih ke hole in the wall. Jadi kalau misalnya lo nggak tahu Slits itu ada, ya lo nggak bakal tahu. Gini. Kalau lo nggak pernah datang dan experience itu tahu dari temen lo nggak bakal tahu kalau tempat itu ada. Sampai sekarang spiritnya masih kayak gitu. Kan kita di Plus Plus tuh selalu punya kayak tenant board gede gitu. Lo nggak pernah bisa lihat ada tulisan Slits di situ. Di sini? Nggak ada juga. Jadi kalau lo nggak naik lantai 3 dan lihat ada tempat ini, lo nggak akan tahu ada tempat ini, gitu. Oh iya. Memang spiritnya gitu. Oh, bener, nggak bagus buat bisnis. Iya. Tapi ya memang begitulah gitu. Iya. Tapi malah apa ya? Secara nggak langsung, kalau kita ngomongin masalah bisnis ya, secara nggak langsung tuh kayak lu bisa ngejaga kemurnian market lu gitu. Betul iya juga kan? Sih. Iya kan? Tapi yang kayak kita bahas tadi sebelumnya, kita sempat ngomong culture di sini itu culture orang minum, maksudnya di sini.
ini kan bukan sesuatu yang lo lakukan daily karena lo pengen minum kan, sebenarnya. Lo jadi minum karena lo pengen experience tempatnya. Nah, kita agak losing market yang itu, gitu. Karena mereka mau datang selalu ke tempat yang baru, ke tempat yang bagus, yang gimana ya. Seperti lo lihat, Slits adalah tempat yang bar aja, gitu loh maksudnya. Jadi kita agak losing market yang itu, gitu. Produk lo di sini apa aja, Pak? Slits itu kita nge-label Slits sebagai cocktail bar sebenarnya. Jadi kita nggak pernah embrace orang untuk buka botol. Kita nggak punya bottle list di sini. Kita nggak jualan botol. Dan kita juga bukan beer house juga. Jadi kalau lo minum bir di Slits, sebenarnya gue terima kasih karena bir kita mahal banget di sini. Jadi kita sengaja kasih pricing bir mahal karena kita pengen ngedrive orang untuk minum koktail gitu. Karena gue datang dari background dapur, gue suka bikin dish. Gue nge-treat koktail itu kayak dish. Dari beberapa elemen lo jadiin satu kesatuan yang bisa lo present jadi satu dish gitu. Makanya di sini kita heavy on cocktails. Kita selalu embrace orang untuk minum cocktails di sini. Kita punya 2 jenis gitu. Kita punya cocktail, which is ya cocktail kayak gentleman's drink yang memang heavy on liquor spirits gitu-gitu. Sama satu lagi kita punya inspirasi dari highball. Highball kan intinya adalah spirits dan soda. Tapi kita nggak stick dengan whiskey dan soda aja, macam-macam isinya. Jadi bubbly drinks lah. Di Slits gue otomatis sebagai bar directornya. Walaupun kata-kata itu kayaknya terlalu fancy buat gue gitu. Kita nggak punya bar guys sebenarnya di sini. Jadi gue tuh kadang-kadang suka malu yang kayak bar-bar di sini tuh kan emang ada bar personnya gitu. Kayak gue nggak bisa bilang gue sebagai bar director atau bartender karena gue nggak punya background itu. Tapi gue suka bikin minuman gitu. Jadi bedanya itu aja. Sebenarnya intinya gini, Slits nih gue dari dulu mengibaratkan gini. Lo datang ke rumah gue, kita mau minum-minum. Gue bikinin lo minuman kan? Iya kan? Cuma ini terjadi di Slits. Kita harus pindah 2015, kita cari tempat, kita dapat tempat di Dharma Wangsa yang sebenarnya terlalu besar untuk toko lokal. Terus kita pikir kayaknya nggak bisa cuma toko lokal doang di sini. Kita punya ide untuk bikin itu jadi compound. Nah, Plus Pas lahirnya di situ gitu. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube Petu Rubber Karete 2.